Salam sukacita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 18 Juni 2025. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu. Kami boleh menikmati perjalanan hidup ini, bahkan hari ini Engkau perkenankan kami untuk menikmatinya. Kami mohon kiranya perjalanan hidup kami pun terus dituntun pada kebenaran. Roh Kudus tolong kami dalam kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh pahami dengan benar dan kami pun senantiasa menjadikan firman-Mu sebagai suluh bagi langkah kami. Ampuni dosa kami telah sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 21. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perlengkapan rumah Allah ke dalam tangannya. Ia membawa semuanya itu ke tanah Sinear, ke rumah dewanya. Perlengkapan-perlengkapan itu ditaruhnya di dalam perbendaharaan dewanya. Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Mereka itu orang-orang muda yang tanpa cacat, berperawakan bagus, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, dan cakap untuk bekerja dalam istana raja. Mereka akan diajar sastra dan bahasa orang Kasdim. Raja menetapkan bagi mereka jatah setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja bagi raja. Di antara mereka itu ada Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria dari Bani Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel dikaruniai Allah kasih sayang dan kemurahan hati dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi pemimpin pegawai istana itu berkata kepada Daniel, "Aku takut kepada tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu. Bagaimana kalau ia melihat kamu tidak sesehat para pemuda lain yang sebaya dengan kamu? Karena kamu aku bisa dihukum pancung oleh raja." Kemudian Daniel berkata kepada pengawas yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Silakan uji hamba-hambamu ini selama 10 hari. Biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan para pemuda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Permintaan mereka itu didengarkan, lalu mereka diuji selama 10 hari. 10 hari kemudian, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua pemuda yang telah makan dari santapan raja. Selanjutnya, pengawas itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang seharusnya mereka minum dan memberikan sayur kepada mereka.
Kepada keempat pemuda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai sastra dan hikmat. Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Di penghujung waktu yang ditetapkan raja untuk membawa mereka menghadap, mereka dibawa oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka semua itu tidak ditemukan seorang pun yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka pun bekerja bagi raja. Dalam setiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua ahli ilmu gaib dan semua tukang jampi di seluruh kerajaannya. Daniel berada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Amin. Tema renungan kita ialah bangun relasimu dengan Tuhan. Atau dalam bahasa Toraja dikatakan, pamanasai tu kasiumpuranmu sisola puang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang dapat berbagi pengalaman tentang relasi dengan Tuhan serta bagaimana kebaikan Tuhan ketika dia mengalami pergumulan hidup. Misalnya ketika dalam kondisi yang sakit, biaya pendidikan anak, hubungan yang rusak dengan orang dekat, dan lain sebagainya. Pengalaman itu tentu menjadi bagian yang terus memberi kekuatan dalam menjalani hidup yang bermakna bagi pribadi orang tersebut. Saudara-saudara, seperti pembacaan kita saat ini, ada orang-orang muda yang berbagi pengalaman spiritualitasnya. Mereka tidak hanya cakap dan berpengetahuan, tapi juga takut kepada Tuhan. Orang-orang muda ini disiapkan menjadi pekerja yang dekat dengan raja, dan sebelum dipekerjakan, mereka dididik selama 3 tahun sebagai salah satu kriteria untuk menjadi pekerja yang dekat dengan raja. Mereka itu adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Karena relasi yang baik dengan Tuhan, Daniel dan teman-temannya berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dalam mempersiapkan diri selama 3 tahun sebagai pekerja raja, mereka memilih untuk hidup kudus bersama dengan Tuhan. Karena mereka memilih hidup kudus dengan Allah, maka Allah menyatakan kasih dan sayang, pengetahuan, kepandaian dan hikmat, dan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pilihan Daniel dan sahabatnya dengan membangun relasi yang baik dengan Tuhan menjadi bukti bagi kita bahwa dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan, kita perlu membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kasih sayang yang Tuhan nyatakan kepada Daniel tentu juga menjadi milik kita ketika kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Dalam kasih sayang-Mu, kami percaya kami menikmati kehidupan ini. Bersyukur bahwa firman-Mu terus diperdengarkan bagi kami. Kiranya kami pun terus membangun relasi dengan Tuhan. Dan kami yakin ketika kami sungguh menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu, Engkaulah sumber sukacita, sumber kebahagiaan, sumber berkat kami. Diberkatilah kami semua untuk tetap setia menjadikan firman-Mu sebagai suluh bagi langkah kami. Ditopanglah kami dalam berbagai aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Dilindungilah dan diberkatilah anak-anak kami dalam mereka bertumbuh, dalam pendidikan, bahkan juga dalam mereka menikmati dan menjalani masa muda. Kiranya mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab
Mereka menjadi anak-anak yang sukses di dalam Tuhan. Diberkatilah orang tua kami untuk senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, menikmati masa tua anugerah Tuhan. Yang sakit, yang berduka, yang bergumul karena berbagai persoalan hidup, dipulihkanlah keadaan mereka, dan sukacita damai sejahtera dialami. Kami yakin dalam segala hal oleh hikmat-Mu mereka akan bersukacita dan bersyukur dalam kehidupan ini. Kami menaruh pengharapan kami, Engkau sempurnakan sukacita saudara-saudara kami, sahabat renungan harian di mana saja berada, dalam cinta kasih melalui pertambahan usia, keberhasilan yang diraih. Tuhanlah sumber berkat, dan kiranya senantiasa juga mereka bersyukur dalam segala hal. Bagi bangsa kami, bagi kota di mana kami berada, Tuhan berkati. Demikian juga bagi gereja-Mu dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini, untuk sungguh-sungguh menyatakan kehadiran yang menjadi berkat, diberkati oleh Tuhan. Kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan jugalah yang akan menyertai kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, teruslah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.